Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisus Sadis Asyara. Al-Hadisus Sadis Asyara. Hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Diceritakan dari Abu Hurairah. Diceritakan dari Abu Hurairah. Anna rajulan. Ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki. Qala. Bertanya. Bertanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ausini. Wasiati aku ya Rasulullah. Wasiati aku ya Rasulullah. Qala. Maka Nabi menjawab. La taghdab. Jangan marah. Faradada. Maka orang itu berkali-kali bertanya yang sama. Faqala. Maka Nabi tetap menjawab. La taghdab. Jangan kamu marah. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Hadisus Sabi'u Asyara. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la. Diceritakan dari Abu Ya'la. Saddad bin Ausin. Yaitu Saddad bin Aus. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Rasulullah berkata. Inna Allah. Sesungguhnya Allah. Kataba. Mencatat. Al-ihsana. Terhadap semua kebaikan. Ala kulli syai'in. Terhadap sesuatu. Wa idza qataltum. Maka ketika kamu menyembelih. Maka perbaikilah sesembelihan. Wa yuhidda. Dan hendaklah menajamkan. Ahadukum. Salah satu di antara kamu. Safrotahu. Pada pisaunya. Wal yurim. Hendaknya mengenakkan. Dari hatahu. Pada hewan yang akan disembelih. Rawahu. Hadis diriwayatkan Muslimun oleh Imam Muslim. Al-Hadisus Samina Asyara. Hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin. Diceritakan dari Abi Dzarrin. Jundab bin Junadah. Yaitu Jundub bin Junadah. Al-Ghifari. Wa Abi Abdurrahman. Dan diceritakan dari Abu Abdurrahman. Mu'adz bin Jabal. Yaitu Mu'adz bin Jabal. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu. Sesungguhnya Rasulullah
kunta, haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. di mana saja engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata, Wa'aqimis sayyi'ata, dan ikutilah perbuatan yang jelek, dan ikutilah perbuatan yang jelek, al hasanata, al-hasanata, dengan perbuatan yang baik, dengan perbuatan yang baik, tamhuha, tamhuha, maka akan terhapus perbuatan jelek tersebut. maka akan terhapus perbuatan jelek tersebut. Wa khaliqin nas, Wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Waqala, Wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata, dan Imam Tirmidzi berkata, hadisun hasanun, hadisun hasanun, ini adalah hadis hasan. ini adalah hadis hasan. Sekarang yang ini ya. Al hadisut tasi'a asyara, Al-hadis tasi'asyara, utawi iki ku hadis kang kaping 19. utawi iki hadis kang kaping An 19. Abil Abbasi, An Abi Abbasi, dan ceritaake saking Abul Abbas, diceritakan saking Abu Abbas, Abdullah bin Abbasin, Abdullah bin Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas. yaitu Abdullah bin Abbas. Ingat-ingat ya, Abbas itu adalah termasuk pamannya Nabi, saudaranya Abu Thalib. Ya. Abbas. Nah, akunya anak namanya Abdullah, makanya Abdullah bin Abbas. Wes. Qala, Qala, dawuh sapa Abdullah bin Abbas, Rabu sapa Abdullah bin Abbas, kuntu kuntu ana sapa ingsun ana sapa ingsun iku khalfan nabi, iku khalfan nabi, ana mburine Kanjeng Nabi, ana gurine Kanjeng Nabi, yauman yauman, ing dalem sijine dina. ing dalem sijine dina. Katanya Abdullah bin Abbas, suatu hari saya berada di belakang Rasulullah, dan Abdullah bin Abbas itu masih kecil, ya sak umur-umuran apa ya di menunggu, jadi seumur-umuran. Nah, pada waktu itu Abdullah bin Abbas ada di belakang Rasulullah. Loh, ternyata Rasulullah itu mulai nemburi, loh gitu loh Abdullah bin Abbas. Katanya Rasulullah, faqala, Faqala, mongko dawuh sapa Rasulullah. mongko dawuh sapa Rasulullah. Bahasa Indonesianya apa? Maka Rasulullah, Berkata-kata, ini setuhune ingsun, setuhune ingsun, ini sesungguhnya aku, alimu, mu'alimun, iku murui sapa ingsun, iku nuruni sapa ingsun, ka ing sira, ka ing sira, kalimatin, kalimatin, ing pira-pira kalimat. ing pira-pira kalimat. Tapi katanya Rasulullah, ayo Abdullah bin Abbas ini tak ulangi beberapa kalimat. Ihfadillah, Irfadillah, rekso sira, ngerso sira, Allah, Allah, ing Allah, ing Allah, yafat, yafat, mongko bakal ngrekso sapa Allah, mongko bakal ngerso sapa Allah, ka ing sira. ka ing sira. Kalimat yang pertama katanya Rasulullah, iling-ilingin Abdullah bin Abbas, ihfadillah yafat, jagalah kewajiban-kewajibanmu atau hak-haknya Allah, kewajiban-kewajibanmu kepada Allah, maka yahfad, Allah akan menjagamu. Kita itu bahagia sebenarnya kalau kita dijaga oleh Allah. Kati keluwen borong kasih, kati bingung borong kasih. Kalau kita itu dijaga oleh Allah, maka kita sudah tenang saja hidup. Orang itu tidak bisa tenang hidupnya karena ia merasa yang menjaga itu makhluk. Yang menjaga itu makhluk. Karena dukun, kan merasa sing jaga itu mbak dukun itu. Sehingga kalau mbak dukun itu meninggal dunia terus apa sing jaga? Misalnya kok omongannya itu bener kabeh, omongannya apa cocok kabeh. Terus kalau ia meninggal dunia terus apa sing jaga? Maka katanya Rasulullah, jagalah hak-hakmu, kewajibanmu kepada Allah, maka Allah akan pasti menjaga kita itu bahagia. Di paling penting anak yang dipangan
Sudah, biarkan aja, sudah biarkan. Nanti Allah akan memberi rizki min haitsu la yahtasib, dengan arah atau dengan jalan yang orang itu tidak menyangka. Suatu kali ada orang itu nempel ban, bannya mobil, bannya sepeda motor. Masya, dia itu pasrahnya kepada Allah itu luar biasa. Mari pasrah dengan Allah itu sudah dibiarkan aja. Satu ketika ada seorang datang naik mobil, setelah itu turun, Pak, tolong pulau nambah angin, tolong mobil saya ini sampai tambah angin. Pak, ini maksudnya itu pulau nambah angin, uang ini ditambah angin, maksudnya bahannya mobil itu sampai tambah. Wes, mari ditambah angin. Pinten Pak, berapa Pak? Ya 1.000 Pak. Oh, sama dia 1.000. Oh ya Pak, sampean turun kalau cari tolong. Sampean mau saya minta tolong. Ya minta tolong apa? Kalau sampean punya kenalan, aku ini ngesir tanah itu Pak. Oh itu kok tanah sok. Oh, itu tanah ini kok. Itu sih tanahnya family ku loh. Nunggu nih. Iku coba sampean takoni Pak. Iku jaluk piro? Dulu belum ada HP ya. Jaluk piro? Nanti meneh aku seminggu tak ini. Oh mau tak? Nggih. Ya sih, tak takonane ditol kok enggak katanya tukang amal tadi. Atau ada yang lain, wes? Katanya yang tambal ban, wes. Orang itu tambal ban itu selalu menjaga haknya Allah. Sholat itu nek krungu dhuwur, nambal ban itu pamitan sampai wonge. Pamitan Pak. Kalau tinggal dulu pamit, kalau tak jamaah. Kalau asar juga begitu. Tapi dia terus sampai malam itu joko. Oleh jam 11 begini baru mulai. Subuh sudah setelah jamaah baru buka lagi. Dia itu ingat saya menambal ban tidak hanya untuk mencari profit dari orang Cina, dari oleh cuan, bukan cuan. Tak oleh batin toh, tapi saya juga untuk menolong orang. Akhirnya kalau kita itu mau menjaga yang semacam itu seperti orang itu, Allah pun akan memberi rezeki min haitsu la yahtasib, dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Maka orang itu terus datang, nggak tahu coba datang ke rumah familinya yang punya tanah. Dek, ya buat tanah sampai nggak sampai betul. Ya waktu itu lo gak kayak ditol, jadi aku orang membeli kayak ditol menit itu tanah menjadi semonggo. Ditol itu jalur kilo katanya, kayak ditol itu jalur kilo. Akhirnya ya wis apa kok ditol gampang, Allah yang mengatur semua. Diminta piro jalur piro, ya wis jalur kakek 20 juta ya zaman dia. Ya Pak zaman dia teman sekitar tahun 89 atau 90 itu. Lalu 60 juta wis tak temenan. Iya, ya wis. Engko wong tak omongane mungkin seminggu maneh wong manggon. Omongane jujur. Ya. Engko tak omongane. Wis, karena ternyata benar. Setelah seminggu orang itu datang. Ya apa Pak? Wis takut lah. Pun terus kurang takut no. Jalur 20 juta. Ya wis Pak, tak jadi nih. Wis 20 juta. Sampai aku tak kayak 5 juta. 5 juta zaman biyen. Kok kami saiki 1 juta. Karena haji itu masih 2 juta lebih. Haji itu 2 juta 700. Terus sampai tak kayak 5 juta. Akhirnya ngomong, Dek, iya, gua belum nunggu. Iki ono persekote, iki kayak ngurus surat. Karena surat itu mari diurus, jadi persekot itu sekarang ganti, aku tetap oleh polisi. Oh, nanti, terus, ternyata benar. Terus pembayaran 20 juta benar. Nah, karena orang itu sakit jujur, ya 20 juta dibayar langsung sama orang itu. Ini mas, dari Pak, polisi. Akhirnya 20 juta masih dikasih
dikasihkan lagi kepada wong sing lantarno tambah ban dikasihkan 1 juta. Orang nggak mau sebenarnya, cukup. Saya nggak usah, cukup. Anu lah, nggak apa-apa. Terima kasih. Aku ingin buat beli tanah di lebih dalam lagi bisa menjadi 10 kali lipat tanah itu. Orang itu dapat 5 juta, maka ia itu sudah 5 juta 3 ini mau haji cukup. Kayak mau haji, juga gede kok. Apa sini tambal bani. Lah, mengapa kok ia sampai begitu mudah dapat rezeki dari Allah? Karena ia itu menjaga kewajiban Allah, maka menjaga hak-haknya Allah, kewajiban dia kepada Allah. Kalau ia menjaga, maka Allah pun akan menjaga. Kalau nek jogo sholatmu api, posomu yo api, cuma ibadahmu yo api, zikir yo api, maka kamu nanti akan dijaga oleh Allah. Kalau nanti dibaca uang iso urut, nanti dibaca uang asal pun gak sombong loh, gak oleh sombong. Nanti dibaca uang urut, iso urut. Kecuali nek kon sombong aja sih mana. Dari ikam moro-moro nang embong. Sapa ora dibaca bacaan gak makan dibaca lah. Ono wong arek terus dibaca ndase tuku tenan. Kan gak oleh, ilmu itu tidak bisa dipakai untuk sombong, gak oleh. Jadi itu, pokoknya kamu mau menjaga hak-haknya Allah, kewajiban kamu kepada Allah, Allah akan menjaga. Ihfadillah yahfadka. Allah akan, apabila kamu menjaga hak-haknya Allah padamu, kewajibanmu kepada Allah, maka Allah akan menjaga. Terus ihfad ngerso sira Allah ing Allah tajid mongko nemu sira hu ing Allah tujahaka ing dalem ngarep sira. Katanya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas yang kedua, ihfadillah, jagalah hak-haknya Allah padamu, kewajibanmu kepada Allah. Maka kamu akan menemukan Allah itu tujahaga ada di muka. Iki wali ngene iki wali. Kaya kon ngene iki yo iki mangae sing kaitan. Nah iki wali. Wali itu menjaga semua kewajibannya kepada Allah. Dijogo. Kewajiban gede-gede, cilik-cilik, kewajiban apa itu dijogo. Makanya kalau wali itu dikatakan dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, wali itu adalah orang yang khariqatul adat. Wali itu adalah orang yang membedakan atau berbeda dengan orang kebiasaan. Kadang-kadang kalau wali itu aneh-aneh kelakuannya. Orang wali teko diundang wong. Gawe jas, gawe celana semua api. Maka ketika ia makan, ya, karena diundang, ketika ia makan, sego piring dilpok nang jase, nang sapi. Jajan dilpok nang kene, teh disok nang kene, kopi disok nang celanane. Loh, itu kan kalau menurut kita itu kan orang gila. Kalau menurut kita kan orang gila, bukan gedeni, kan begitu. Tapi karena itu wali berbeda, wali itu berbeda. Tapi kalau kita mau mendalami orang itu benar. Ini, ayo, salah. Seorang wali, misalnya diundang ke pesta, maka orang itu mengatakan, aku nek nggawa sarung, nggawa pakaian elek, ambune gak enak, pasti aku gak dihormati kok. Tapi nek aku nggawa jas, nggawa celana sing apik, mari distriko, nggawa apa jenenge? Memakai make up yang baik misalnya, pasti saya dihormati. Oh, berarti orang itu tidak menghormati saya sebagai makhluknya Allah, tapi menghormati jasku, menghormati celanaku, menghormati peciku misalnya, menghormati, maka saya tidak layak untuk makan. Karena kalau saya datang ke situ dengan pakaian yang jelek, aku tidak dihormati. Aku lagi pakaian sing apik dihormati.
Nah berarti sing oleh mangan itu jangan ngono ya jasku, ya celonoku, ya bajiku. Tadi kan gitu. Makanya iya ketika makan disok ae nang sak jas. Disok teh disok nang ngene sak sing disok. Karena apa? Karena ia mengatakan aku gak dihormati, sing dihormati itu jasku. Berhubung aku rene nggih jas paling dihormati ngene. Nek aku rene gawe sarung sopo elek ambune gak enak pisan. Warung gawe pakaian putih, ambune gak enak pisan, pasti aku gak dihormati. Tapi orang lain itu kan thariqatul adat. Thariqatul adat itu maksudnya berbeda dengan yang lain. Tapi kalau orang lain datang ke situ, orang lain melihat itu pasti mengatakan oh, orang ini gila. Nah, apa pakaian apa jenenge sego dilebono sak, teh disok nang sak, apa jenenge jajan dilebono nang sak. Itu kan pasti berbeda. Tapi karena ia sudah tahu benar wali, perlu rek nasibnya itu. Makanya wali itu jangan terus heran. Misalnya wali terus ngomong kontrol didelok, gak ngomong, sisa aja. Begitu karena apa? Kalau kamu datang ke situ, mari ngono terus, kalau ini kok terus dikandani ini mungkin kamu lebih sedih. Misalnya kon korono, yai, bulan ini kepingin ngeten. Katanya didelok saya gak jawab, minggu itu. Lo ketahuilah mungkin kalau kamu dijawab akan lebih sedih daripada ketika kamu sebelumnya. Nah ini terus dijawab pun terus misalnya, terus nak sholat ke sini kan dilupas mati. Ini terus kira-kira ya, oh gak sedih kok. Menang ya Allah aku dilupas mati. Bukan begitu. Makanya terus akhirnya gak dijawab menengah didelok tok mari ditinggal ngomong dia. Nah itu seorang wali itu tidak harus menyampaikan apa-apa yang ada itu disampaikan noga. Kadang-kadang sesuatu itu disembunyikan. Nah orang yang infadillah tajidu tujahaka, jagalah hak-haknya Allah kepadamu atau hak apa kewajibanmu kepada Allah, kamu akan menemukan Allah di mukamu. Nah itu adalah seorang wali menurut wali nek awak dhewe durung iso. Tapi kita nanti harus menuju ke sana. Harus menuju ke sana ibadah ya sing ikhlas. Saya terus. Coba ya. Idza sa'alta. Kalani nyuwun sapa sira. Fas'al. Monggo nyuwun sira. Allah. Kalau kamu meminta apa itu? Idza sa'alta, ketika kamu meminta berdoa atau meminta fas'alillah, maka mintalah kepada Allah, jangan kepada yang lain. Saya sudah sering mengatakan kalau niku nek njaluk nang ngene padha-padha makhluke Allah, dukun makhluke Allah, watu makhluke Allah, wit makhluke Allah, jin makhluke Allah. Nek kon njaluk nang ngono-ngono iku, maka kamu itu berarti musyrik. Nek musyrik wis gak ngarep di sepura Gusti Allah. Makanya katanya Allah, wa idza sa'alta, ketika kamu meminta fas'alillah, jaluk nang Allah, karena Allah itu yang memberi sekarang. Wa idza sta'anta, lan tekalani nyuwun pitulung sira. Tapi ketika kamu memohon pertolongan, fasta'in, mongko nyuwuna pitulung. Sapa sira? Billahi. Kelawan Allah. Ketahuilah kalau kamu memohon pertolongan, jangan mohon yang lain. Ojo njaluk nang wong, ojo njaluk nang wit. Loh kalau kita itu apa namanya? Ngobong dupa ya apa? Ngobong dupa, ngobong minyan ya apa? Asal niatnya tidak untuk meminta pertolongan kepada minyan, kepada dupa, tidak apa-apa. Tak apa-apa ya. Ngobong apa ngono ya? Wong Cina ngono. Asal tidak mengikuti mereka ya gak apa-apa. Nah nek kon ngene ngobong ade melok ngene-ngene, iki opo kok gawe opo iki misalnya begitu.
oh kita kayak jalur nang baku ini loh. Makanya dulu itu ya ada satu cerita nanggone Sunan Giri. Nanggone Sunan Giri dulu itu pernah dimakamkan seorang Cina masuk Islam. Orangnya sukses di Gresik. Di Gresik itu sukses. Tahun 1960 berapa gitu ya. Saya belum lahir. Karena permintaan keluarga dimakamkan di komplek makam Sunan Giri. Akhirnya di situ itu apa? Banyak orang-orang Cina datang ke situ, tapi tidak ke Sunan Giri. Datang ke makam itu, ambil bawa duku, ambil ini, wes katanya sukses. Akhirnya banyak orang datang ke situ, koyok gunung Kawi ini. Banyak orang datang ke situ, tapi bawa duku di sembah-sembah. Ini yang tidak boleh, dan itu sukses. Akhirnya apa? Oleh turunannya Sunan Giri itu minta kepada gubernur waktu itu, gubernurnya Muhammad Nur orang Madura. Itu akhirnya baru boleh baru bisa dipindah. Menggugat ke pengadilan, kalah si menang Cina. Nah, karena apa? Khawatir apa kesaingan Sunan Giri ambil wong Cina? Enggak. Khawatir itu orang itu banyak musyrik, menurut saya. Ada musyrik yang jalur nang kuburan itu bawa dupo dingin terus dicepno. Orang itu Islam. Dan kamu tahu yang di Gunung Kawi yang banyak didatangi orang di Malang itu orang Islam. Itu orang yang menyebarkan Islam di sana. Tapi karena dulu sudah dikuasai sama orang Cina itu, makanya terus semua orang Cina itu datang ke sana semua. Lembah, nanti lereng kuno, nanti menunggu ada bunga apa itu turun lobur, nek wis lobur maka ia bawa pulang kakek Bu Oma, tapi sebelum bawa pulang tuku tumpeng nanggomu di kakek ngono ngomong cek nyampe. Nah, ada yang begitu. Tapi itu makamnya orang Islam, makamnya orang Islam. Karena sudah begitu lah. Itu yang tidak boleh ya. Kon nggak dupo supaya percaya aku lah tidak boleh. Kon ngomong dupo nang omahmu kok jin itu cek teko ya, itu yang tidak boleh. Jin datang dan tidak itu urusan Islam. Jadi kon ngomong dupo niat atau aku ngomong dupo ngilang-ilangmu mereka boleh. Jadi saya dulu juga begitu di kecamatan, saya masih jadi panwas pengawas pemilu di kecamatan. Ya begitu. Nek turunan Joko, kalau tidur di luar di gelar karpet itu di luar, lampu top. Akhirnya ada teman-teman, selalu ini gak iso, itu kono dupo, belikan dupo, disumet tekek pinggir, wabune, war. Ternyata tamu hilang kabeh. Makanya terus, ya saya ngobong aja biasa, tapi niat saya ngusir lampu. Nah niat saya itu nekak nopo lah, ini yang gak musyrik, itu yang tidak boleh. Makanya katanya Rasulullah, kalau kamu minta saja kepada Allah. Lupa saya minta kepada Allah, nggak dikasih ya Allah, nggak apa-apa. Sekarang nggak dikasih, besok akan dikasih, besok akan dikasih, lusa akan dikasih. Orang berdoa meminta itu ibaratnya orang menggayuh sepeda. Jadi menggayuh sepeda. Ketika sepeda itu tambah lama akan mendekati finish, akan mendekati terakhir. Nah, di tengah-tengah ada orang yang berdoa itu seperti pakai mobil. Wadi, ya Allah berikan wes langsung dikai yang Gusti Allah. Ya Allah berikan wes dikai langsung. Ono sing modele kaya sepeda, ono sing modele kaya wong mlaku. Terus jauh waluk sampai kakan-kakan sik durung dikai ya. Ketika sudah hampir finish baru oleh Allah dikai. Orangnya meninggal belum dikasih, anaknya yang dikasih. Anaknya yang dikasih. Kau ya Allah, berikanlah kepada saya rezeki yang gampang, yang mudah, yang luas, yang berkah. Nah ini ternyata tak dikasih sampai kau mati tak dikasih. Nanti anaknya yang dikasih. Iki berkat doanya orang tua. Makanya kalau rezekimu gampang, barangkali itu juga ada campur tangan orang tua. Orang tua itu ketika berdoa belum dikabulkan oleh Allah, itu termasuk rezeki yang belum
doa yang belum terkabul, mungkin anaknya. Jadi jangan kecil, tetap minta kepada. Kalau minta tolong juga boleh, tetap minta tolong kepada. Wa'lam anal ummata wallahu a'lam bishawab. Wa asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.